Peneliti boleh saja salah, tapi peneliti tidak boleh bohong. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat nalar, kembali lagi di channel YouTube LPM Penalaran UNM bersama saya Putri. Pada kali ini kami akan membagikan tips dan trik bagaimana memulai dan menyelesaikan penelitian. Nah, tentu konten kali ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan sahabat nalar sekalian. Nah, konten kali ini saya tidak akan membawakannya sendiri, tapi saya akan ditemani oleh salah satu narasumber, yang mana narasumber kita kali ini adalah alumni LPM Penalaran UNM. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di konten kali ini saya tidak akan membawakannya sendiri, tapi saya akan ditemani oleh salah satu alumni LPM Penalaran UNM, yaitu Kakanda Ainun Najib Al-Fatih. Nah, beliau sekarang berprofesi sebagai guru. Langsung saja kita ke pemateri kita. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat. alhamdulillah. Barangkali untuk pengantar mengenai tips dan trik bagaimana memulai dan menyelesaikan sebuah penelitian. Pertanyaan pertama saya, Kak, bagaimana awal mula Kakak mengenal penelitian? Oh ya. Jadi seperti mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa saya salah satu alumni dari Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran di Universitas Negeri Makassar. Jadi awal mula saya kenal dengan penelitian itu ya ketika bergabung dengan LPM Penalaran UNM. Jadi pada waktu itu semester 3 kalau tidak salah, ya semester 3 ada kakak senior di penalaran yang sosialisasi di kelas. Nah kebetulan saya tertarik untuk ikut, penasaran gitu sebenarnya apa sih yang kita lakukan ketika kita ada di bidang penelitian seperti itu. Baik. Ya, untuk pertanyaan kedua, Kak, kan ini banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana itu penelitian, bagaimana pentingnya, bagaimana memulai dan menjalani dan menekuni penelitian. Barangkali di konten kali ini Kakak bisa membagikan kepada kita tips dan trik memulai dan menyelesaikan penelitian. Oh ya, sebenarnya pertanyaannya cukup berat ya. Tapi saya akan coba bagi berdasarkan apa yang saya alami. Jadi sebenarnya kan ada banyak alasan kenapa seseorang itu mau meneliti. Pertama mungkin karena itu pekerjaannya. Yang kedua karena memang itu diwajibkan untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan contohnya gelar sarjananya, atau mungkin ada juga yang melaksanakannya itu karena memang passion. Nah, tapi di luar dari tujuan itu semua, ketika kita mau memulai penelitian, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak referensi. Seperti itu. Jadi referensinya itu bisa dari berbagai sumber. Bisa dari buku, dari berita, atau mungkin dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dipublikasi. Nah, jadi itu adalah langkah pertama ketika kita ingin memulai sebuah penelitian atau ingin memulai meneliti. Perbanyak referensi dulu. Saya punya pengalaman ketika menyelesaikan tesis S2. Satu hal yang saya harus menyelesaikannya itu selama 3 bulan, disuruh oleh supervisor, itu adalah membaca sebanyak mungkin jurnal, ya, membaca sebanyak mungkin hasil penelitian dan juga buku yang kemudian itu saya rangkum, saya compare, ya, saya bandingkan antara hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain, mengcompare bagaimana teori di buku satu dengan buku yang lain, dan itu memakan waktu 3 bulan. Jadi sebelum kita mau merumuskan masalah atau mau membuat istilahnya tujuan penelitian kita atau rumusan masalahnya, itu harus merangkum itu semua dulu, ya, karena jangan sampai contohnya kita mau ambil satu topik penelitian atau satu rumusan masalah, tapi ternyata rumusan masalah itu sudah pernah dibahas dalam sebuah penelitian. Makanya sangat penting untuk memperbanyak referensi dulu, memperbanyak membaca sebelum kita memulai, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menjalaninya? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang sangat penting, karena ada banyak contohnya orang yang sudah memulai melakukan penelitiannya, mentok di tengah jalan, kemudian berhenti ganti judul, ya kan?
Nah, makanya hal pertama tadi yang penting adalah memperbanyak referensi, ya kan, memperbanyak membaca, karena jangan sampai penelitiannya itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, kita lakukan lagi, kecuali memang kita mau komparasi dengan dua kasus yang berbeda atau dua tempat yang berbeda, itu bisa saja. Nah, ketika referensi kita sudah bagus dan juga kita sudah yakin bahwa penelitian ini sudah oke, kita sudah bisa jalani. Nah, hal yang kemudian yang dilakukan adalah kita membuat timeline penelitian. Karena kenapa kita buat timeline penelitian ini? Karena supaya kita bisa punya acuan kita akan menyelesaikan penelitian ini seberapa lama gitu. Nah, ini tergantung lagi dengan jenis penelitian yang mau kita ambil, apakah itu kuantitatif, kualitatif, atau bahkan mixed method. Nah, kita kalkulasi dulu, contohnya kita nanti pengambilan datanya dalam bentuk apa gitu. Nah, kalau seumpama kita penelitian sosial contohnya, kita mau ambil datanya itu menggunakan triangulasi data, ada dokumentasinya, ada wawancaranya, ya. Kemudian contohnya kita mau melakukan wawancaranya itu di mana. Nah, itu kita kalkulasi kira-kira waktunya itu berapa lama. Nanti akan beda kalau penelitiannya itu contohnya kita cuma menganalisis secondary data. Nah, menganalisis secondary data contohnya kira-kira lama kita menganalisis data yang segini banyak itu berapa lama. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan juga, membuat timeline penelitian seperti itu. Kemudian salah satu hal juga yang penting adalah betul-betul kita punya komitmen. Nah, itu yang penting karena meneliti, menjalani proses-proses dalam meneliti itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, salah satu yang bisa mengikat kita agar terus menyelesaikan itu adalah dengan memiliki komitmen seperti itu, apapun tujuannya. Bahkan biasanya kan banyak mahasiswa yang skripsinya tertunda sampai berapa tahun, nanti mau DO baru diselesaikan, kan itu karena mungkin kurangnya komitmen, ya, di luar dari mungkin faktor-faktor lain kayak belum terlalu paham bagaimana caranya, atau mungkin pembimbingnya yang susah didapatkan atau bagaimana. Tapi intinya ketika punya komitmen, semua itu bisa diatasi. Seperti itu. Ada lagi? Ya, jadi tipsnya tadi Kak, mulai yang pertama perbanyak referensi, baik Iya. itu dari buku, jurnal, berita, dan lain sebagainya. Kemudian Iya. yang kedua itu bagaimana kemudian kita bisa membuat timeline Iya. terkait rancangan kita ke depannya, penyelesaiannya sampai kapan. Terus yang ketiga, miliki komitmen Kak, ya. Iya. Kita harus berkomitmen pada diri sendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Iya. Iya. Tambahan lagi mungkin satu, perbanyak bertanya dan berkonsultasi dengan orang yang dirasa mumpuni dan punya pengetahuan atau punya pengalaman dalam hal penelitian seperti itu, karena mendapatkan masukan dari orang-orang yang memang punya ilmu itu akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan penelitian yang kita lakukan seperti itu. Ya, kita masuk pada pertanyaan ketiga Kak. Kira-kira karakteristik yang cocok untuk seorang peneliti yang baik itu gimana sih Kak? Karakteristik untuk menjadi peneliti yang baik. Sebenarnya untuk menjadi peneliti yang baik itu adalah peneliti yang menyelesaikan penelitiannya, itu yang pertama. Nah, apa saja yang harus kita miliki? Yang paling pertama seperti yang saya bilang adalah kita harus punya komitmen dulu, ya, punya komitmen bahwa kita akan menyelesaikan penelitian ini. Yang kedua adalah kita harus istilahnya punya curiosity terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kita mengajukan pertanyaan, setelah terjawab kita lihat apakah memang masih ada pertanyaan yang masih bisa muncul dari penelitian kita. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pantang untuk menyerah. Ya, jadi proses dalam meneliti itu tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan, mungkin mulai dari contohnya kita pergi wawancara, narasumbernya sulit untuk diajak kerjasama, atau mungkin jumlah narasumbernya yang banyak, ya, respondennya yang banyak. Kemudian waktu penelitian yang mungkin saja mepet atau apa, sembari kita mungkin menyelesaikan penelitian melakukan hal yang lain. Jadi pantang menyerah itu sangat penting. Kemudian selalu mau belajar. Selalu mau belajar maksudnya adalah ketika kita melakukan penelitian itu pasti akan ada hal-hal baru yang kita dapatkan.
Dan ketika kita tidak mau membuka diri untuk belajar hal-hal yang baru, nah itu akan menyulitkan kita untuk contohnya menyelesaikan penelitian kita atau membuat penelitian kita betul-betul bagus dan bermanfaat bagi orang yang membaca penelitian kita. Mungkin itu saja kalau menurut saya, ketika kita ingin menjadi peneliti yang baik atau paling tidak menjadi orang yang menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Oh iya, jadi komitmennya, pantang menyerah dan selesaikan penelitiannya. Selesaikan penelitiannya dan selalu mau belajar. Iya Kak, oke. Ya barangkali kita masuk untuk pertanyaan keempat Kak. Kira-kira kode etik apa yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Kode etik. Jadi saya selalu ingat salah satu kalimat yang dilontarkan ke kami ketika menjadi peserta pelatihan peneliti muda di LPM Penalaran. Kalimatnya itu adalah peneliti bisa saja salah, tapi peneliti tidak boleh bohong. Nah, itu yang menurut saya paling penting, karena bisa saja pada saat kita melakukan penelitian itu tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan, tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah kita bangun, atau bahkan datanya ada yang tidak cukup, atau mungkin datanya itu kurang bagus. Nah, menjadi seorang peneliti adalah menerima itu semua. Maksudnya ya kalau memang datanya menggambarkan contohnya hasilnya tidak bagus, ya tidak bagus. Jadi bisa saja kita ada kesalahan dalam pengumpulan data, atau mungkin melakukan kesalahan dalam proses menyusun instrumen pertanyaannya atau instrumen penelitiannya, tapi kita tidak boleh berbohong atau bahkan memanipulasi hasil yang kita dapatkan, karena penelitian ini nantinya akan menjadi referensi oleh orang lain yang mungkin akan menjadikan penelitian kita itu sebagai landasan mereka untuk penelitian selanjutnya. Dan ketika hasilnya sudah keliru, itu nantinya akan berpengaruh juga dengan penelitian yang selanjutnya. Jadi menurut saya ya kita betul-betul harus memiliki sifat jujur. Ya itu Kak ya, untuk kode etik yang harus dimiliki seorang peneliti. Peneliti boleh saja salah, tapi peneliti tidak boleh bohong. Nah Kak, untuk menjadi peneliti yang baik, seorang harus kreatif dan inovatif. Tetapi sekarang banyak mahasiswa yang cenderung mengadopsi topik yang sudah ada kemudian diulang kembali. Nah, bagaimana kira-kira Kak pandangan Kakak mengenai hal tersebut? Jadi kita coba ini dulu ya. Kalau maksudnya mengulang kembali itu adalah copy paste atau mungkin sekedar meniru penelitian yang sebelumnya kemudian diklaim sebagai miliknya, mungkin itu adalah sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan. Tapi kalau maksudnya adalah menjadikan penelitian sebelumnya itu sebagai referensi atau sebagai landasan awal untuk membuat penelitian yang sebelumnya itu ke tahap yang lebih lanjut, yaitu sah-sah saja. Seperti itu. Terkait terbarukan idenya atau mungkin istilahnya novelty dari penelitian itu ya tergantung lagi dari tujuannya. Seperti itu. Jadi contohnya kalau di pendidikan ya penelitian tentang metode belajar. Ya bisa saja semua temanya tentang metode belajar. Tetapi jenis metode belajar yang ingin diteliti itu kan pastinya akan beda-beda. Seperti itu. Jadi tetap kita harus memikirkan bahwa ketika kita melakukan penelitian, hal yang paling pertama yang harus dipikirkan adalah bukan tentang mau berbeda dengan penelitian lain. Nah, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai kita terjebak pada kata penelitiannya harus baru, harus beda dengan yang lain, tapi kita melupakan sisi kebermanfaatan dari penelitian itu. Jadi ya, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah apakah ini bermanfaat. Nah, yang pertama. Yang kedua, apakah ketika contohnya kita mau menerapkan sesuatu yang baru, sesuatu itu betul-betul efektif atau tidak? Iya. Ya kan? Nah, kalau memang itu juga yang mau diteliti ya bisa saja. Nah, jadi intinya kita jangan lupakan bahwa ketika kita mau memulai penelitian, membuat penelitian yang baru itu baik dan juga mungkin saja urgent pada suatu kondisi tertentu. Tapi jangan sampai karena mengejar keterbarukannya kita lupa esensi dari penelitian itu, bahwa penelitian ini
ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan pertanyaan lagi atau masalah lagi. Seperti itu. Ya, itulah tadi Kak pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Barangkali Kakak ada pesan yang ingin disampaikan, Kak? Pesan yang ingin disampaikan terutama pertama dulu ya, untuk mungkin mahasiswa yang sedang atau ingin menyelesaikan skripsinya, ingat bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ya, jadi ketika sudah mulai malas-malasan, itu kembali diingat apa tujuannya meneliti, ya. Kemudian selalu ingat bahwa jangan sampai penelitian kalian itu cuman sebatas menggugurkan kewajiban hanya untuk mendapatkan nilai skripsi supaya lulus. Tapi usahakan bahwa memang penelitiannya itu bisa memberikan manfaat, apakah bagi mahasiswa selanjutnya yang mungkin menjadikan penelitian kita sebagai referensi atau mungkin masyarakat. Nah, kemudian buat teman-teman atau adik-adik yang ada di Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar, pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kalian yang sebagai poros penelitian ya di lingkungan Universitas Negeri Makassar itu yang justru kurang dalam melakukan penelitian. Sebaiknya di samping kalian betul-betul menjalankan organisasi, kegiatan-kegiatan yang perlu untuk dilakukan, kalian juga harus ingat bahwa lembaga penalaran itu ada untuk menjadi wadah penelitian dan keorganisasian bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi selalu semangat membuat hal-hal yang bisa mendukung atau mencapai tujuan tersebut. Iya, pesan yang sangat berharga khususnya kepada mahasiswa dan lembaga penalaran mahasiswa LPM Penalaran UNM. Barangkali cukup sekian Kak untuk konten kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah menemani kami pada tips dan trik memulai dan menyelesaikan penelitian. Semoga Kakak sehat selalu. Bagaimana sahabat nalar? Apakah sahabat nalar sudah tahu terkait tips dan trik memulai dan menyelesaikan penelitian? Silahkan jawab di kolom komentar. Sampai jumpa dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube LPM Penalaran. Selamat berjumpa di konten selanjutnya.